Pada kesempatan kali ini saya akan share berbagi kepada teman-temanku sekalian semuanya bagaimana cara setting server PPPoE dengan menggunakan manajemen bandwidth Q3 ya teman-teman sekalian. Di sini saya menggunakan routerboard RB750 dan pada internet Ether 1 di sini menuju ke WAN atau internetnya dengan IP dynamic dan gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat server PPPoE-nya. Caranya kita menuju ke PPP ini, PPPP, kita klik sekali. Lalu kemudian kita menuju masuk pada PPPoE server sini ya teman-teman sekalian. Di sini kita tambahkan di sini untuk service name-nya terserah. Kemudian yang terakhir yaitu untuk klien dengan nama PT Bunga Rampai dengan ID 345.345.345. Kita copy, kita klik add pada secrets. Untuk name-nya kita langsung paste. Kemudian untuk passwordnya yaitu 342.342.345. Kita copy, paste. Di sini kita masukkan untuk username-nya tadi. Username-nya ini, name-nya kita copy. Di sini kita paste saja. Kita sama-sama saksikan. Kemudian untuk uploadnya di sini kita lihat, saksikan. Uploadnya di sini saya sudah konfigurasikan 5 megabit per second. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat YouTube sekalian semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Rifi Albani. Apa kabar para sobatku sekalian semuanya? Mudah-mudahan para sobat sekalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan share berbagi kepada teman-temanku sekalian semuanya bagaimana cara setting server PPPoE dengan menggunakan manajemen bandwidth Q3 ya teman-teman sekalian. Di sini saya menggunakan routerboard RB750 dan pada internet Ether 1 di sini menuju ke WAN atau internetnya dengan IP dynamic dan gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian pada port Ether 2, 3, 4, dan 5 di sini akan saya jadikan dalam satu segmen yaitu segmen bridge PPPoE. Dan juga nanti di sini untuk Ether 5 menuju ke laptop atau PC saya guna untuk konfigurasinya ya teman-temanku sekalian. Untuk PPPoE kliennya nanti di sini saya buat nama yang pertama PT Gelas-Gelas Kaca dengan bandwidth 15 megabit per second dan ID-nya ini dan passwordnya ini. Kemudian untuk IP address-nya di sini nanti saya akan tetapkan yaitu menggunakan IP address 192.168.50.150/24. Kemudian gateway-nya di sini saya menggunakan 192.168.50.1. Kemudian untuk yang kedua di sini saya menggunakan nama untuk kliennya PT Maju Tak Gentar dengan bandwidth sebesar 10 megabit per second. Dan ini ID-nya dan ini passwordnya. Kemudian untuk IP address-nya di sini saya menggunakan IP yang berbeda dari IP yang pertama, yaitu di sini saya menggunakan IP 192.168.100.150 dengan gateway 192.168.100.1. Dan yang ketiga yaitu PT Badai Pasti Berlalu dengan speed 7 megabit per second dan ini ID-nya dan ini kata sandinya. Kemudian untuk IP address-nya di sini juga berbeda, yaitu di sini menggunakan IP 192.168.150.150 dan untuk gateway-nya yaitu 192.168.150.1. Kemudian yang terakhir yang keempat di sini saya menggunakan nama kliennya yaitu PT Bunga Rampai dengan bandwidth sebesar 5 megabit per second dan ini ID-nya dan kemudian ini kata sandinya atau passwordnya.
Dan IP address-nya juga berbeda, yaitu di sini menggunakan IP 192.168.200.150 dengan gateway yaitu 192.168.200.1. Jadi di sini saya menggunakan IP yang berbeda, keempat IP yang berbeda ya teman-teman sekalian. Nanti di sini untuk poolnya dimulai dari IP ini ya teman-teman sekalian. Untuk IP poolnya di sini saya menggunakan dari 15 sampai 254. Dari 15 sampai 54. Untuk keempat-empat kliennya ini saya menggunakan dari 15 poolnya ya teman-teman sekalian. Ini juga 15, 15, 15. Karena nanti untuk yang dari 2 sampai ke 14 itu kalau sekiranya kita buat antena AP itu kita bisa menggunakan IP yang tidak kita jadikan dalam IP pool ya teman-teman sekalian. Nanti teman-teman sekalian tinggal menambahkan IP antenanya berapa untuk AP-nya, kemudian untuk IP antena kliennya berapa buat nembak antena AP-nya ya teman-teman sekalian. Oke, langsung saja kita langsung buka Winbox-nya ya teman-teman sekalian. Kita buka Winbox-nya, kita refresh. Oke, di sini terlihat saya menggunakan baud RB750 dengan versi 4.45.9 long term dengan identity masih defaultnya MikroTik, IP address-nya juga masih default. Kemudian kita langsung saja arahkan pada MAC address. Kemudian untuk login di sini defaultnya admin, kata sandinya kosong, kita pilih connect. Oke, ini merupakan tampilan awal sistem sebuah router buat MikroTik ya teman-teman sekalian. Langsung saja di sini kita cek terlebih dahulu pada IP address masih kosong. Oke, di sini terlihat masih kosong IP address-nya. Langsung saja langkah pertama kita akan melakukan konfigurasi pada interface terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Ether 1 WAN atau sumber internet. Langsung saja kita konfigurasikan pada sisi interface-nya ini, pada interface keluarnya ini. Pada Ether 1 kita ganti terlebih dahulu namanya supaya kita lebih enak buat konfigurasinya ya teman-teman. Di sini Ether 1 WAN. Kemudian kita klik play, kita klik OK. Lalu untuk Ether 2 3, 4, dan 5 ini kita jadikan dalam satu segmen bridge, yaitu namanya bridge PPPoE ini ya teman-teman sekalian. Oke, langsung saja di sini kita ganti namanya bridge PPPoE. Kita copy saja ini. Kita klik play, kita klik OK. Kemudian Ether 3 juga kita ganti menjadi bridge PPPoE. Kita klik play, kita klik OK. Kemudian untuk Ether 4 juga sama ya teman-teman sekalian. Bridge PPPoE. Kita klik play, kita klik OK. Kemudian Ether 5 juga sama. Bridge PPPoE, kita paste saja, kita klik play, kita klik OK. Kemudian untuk yang kedua kita membuat IP DHCP kliennya ya teman-teman sekalian. Langsung saja caranya kita masuk ke IP, kita menuju ke DHCP client. Kemudian pada DHCP client ini kita klik add, kita tambahkan. Lalu pada interface di sini mengarah ke Ether 1 WAN. Langsung saja untuk add default routes-nya saya pilih no saja karena saya akan memasukkan routes-nya atau gateway-nya secara manual. Kita klik play, kita klik OK. Oke, di sini kita aktifkan dulu. Kita checklist. Di sini terlihat masih kosong ya teman-teman sekalian. Kita checklist, kita aktifkan, kita enable. Oke, kita tunggu. Dan di sini statusnya sudah bound ya teman-teman sekalian. Statusnya bound. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat IP pool, yaitu IP pool yang pertama
192.168.50.15 sampai 192.168.50.254. Caranya langsung saja kita copy ya teman-teman sekalian, guna menghemat waktu. Kita copy, langsung kita masuk ke IP pool. Langsung saja di sini pada pool kita klik add. Di sini untuk name-nya terserah mau dibuat apa namanya ya teman-teman sekalian. Pool 1 juga boleh. Langsung saja pada address di sini kita pastekan saja. Oke, di sini poolnya dari 15 sampai 254. Kemudian kita klik apply. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk pool yang kedua, yaitu PT Maju Tak Gentar dengan pool 192.168.100.15 sampai 192.168.100.254. Langsung saja kita copy. Kita beralih ke pool lagi. Di sini pada pool kita tambahkan lagi untuk name-nya. Di sini langsung saja pool kedua gitu aja ya teman-teman. Di sini kita pastekan, kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita copy lagi untuk PT Badai Pasti Berlalu dengan IP poolnya 192.168.150.15 sampai 192.168.150.254. Kita copy saja. Oke, kita tambahkan lagi pada pool sini. Untuk name-nya di sini pool 3 saja defaultnya. Kemudian di sini kita paste. Kemudian di sini kita klik play, kita klik OK. Kemudian yang terakhir kita tambahkan lagi poolnya untuk PT Bunga Rampai dengan IP poolnya yaitu 192.168.200.15 sampai 192.168.200.254. Langsung saja di sini kita kopikan lagi. Kemudian kita minimize. Lalu pada pools kita klik add lagi. Untuk poolsnya default saja pool keempat dengan addressnya kita pastekan di sini addressnya. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, di sini sudah kita tambahkan 4 pool IP address ya teman-teman sekalian. 50, 100, 150.200. Jadi kalau apabila ada klien yang nembak menggunakan antena, bisa kita manfaatkan IP pool yang tidak kita masukkan ring IP pool, yaitu di sini contohnya 50.2 sampai 50.14 yang tidak masuk pada ring IP pool. Begitu juga dengan seterusnya sama. Mungkin untuk video berikutnya nanti saya akan sharing bagaimana cara mengkonfigurasikan antena AP-nya dan juga bagaimana cara menghubungkan dari klien ke antena AP-nya menggunakan PPPoE. Oke, kemudian kita tutup saja ini teman-teman sekalian. Langkah selanjutnya kita masuk ke bridge. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu bridge-nya. Oke. Di sini namanya kita ganti menjadi bridge PPPoE. Seperti ini aja teman-teman sekalian. Kita klik play, kita klik OK. Kemudian kita beralih ke tab ports ini. Di sini pada ports kita klik add. Kita tambahkan interface mana yang akan kita jadikan dalam satu segmen bridge, yaitu interface Ether 2, 3, 4, dan 5. Oke, langsung saja. Ini pada interface di sini kita arahkan pada bridge Ether 2 bridge PPPoE, dan bridge-nya tetap mengarah ke bridge PPPoE. Kemudian kita klik play, kita klik OK, kita klik add lagi. Interface-nya di sini mengarah ke Ether 3 bridge PPPoE. Kita klik apply, kita klik OK, lalu kita tambahkan lagi
Interface-nya di sini mengarah ke Ether 4 bridge PPPoE. Bridge-nya tetap sama, bridge PPPoE ini. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian yang terakhir kita tambahkan lagi untuk interface-nya mengarah ke Ether 5 bridge PPPoE dan bridge-nya mengarah ke bridge PPPoE. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, di sini pada segmen bridge sudah selesai kita konfigurasikan secara otomatis. Winbox-nya melakukan disconnected. Langsung saja kita buka lagi Winbox-nya. Di sini kita pilih reconnect. Oke, kita tutup saja untuk bridge-nya ini. Lalu kemudian kita mengarah kepada interface. Ini tampilan interface-nya. Kita beralih ke tab interface list. Di sini pada list kita klik pada list ini. Di sini kita tambahkan untuk name-nya di sini kita buat one. Kemudian kita klik apply, kita klik OK, kita tambahkan lagi pada interface listnya. Di sini kita buat lagi LAN. Lalu kita klik apply, kita klik OK, kita tutup saja. Kemudian pada interface list ini kita tambahkan klik add. Pada list di sini kita arahkan ke one. Lalu interface-nya di sini ke Ether 1 one. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian pada interface list ini kita tambahkan lagi klik add. Untuk listnya di sini mengarah ke LAN. Interface-nya di sini kita arahkan ke bridge PPPoE. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, di sini untuk interface-nya sudah selesai kita konfigurasikan. Di sini terlihat Ether 5 mengarah ke komputer saya ya teman-teman sekalian, sesuai dengan topologi kita. Di sini Ether 5 juga mengarah ke laptop atau PC saya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat server PPPoE-nya. Caranya kita menuju ke PPP ini, PPPP, kita klik sekali. Lalu kemudian kita menuju masuk pada PPPoE server sini ya teman-teman sekalian. Di sini kita tambahkan di sini untuk service name-nya terserah mau dibuat apa. Sumpamanya di sini kita buat server PPPoE tutorial. Seperti ini ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk interface-nya di sini kita arahkan ke interface yang sudah kita buat tadi, interface yang menuju ke PPPoE-nya, yaitu di sini kita buat tadi yaitu bridge PPPoE. Langsung saja di sini kita klik apply, kita klik OK. Di sini kita aktifkan dulu untuk server PPPoE-nya, kita arahkan pada server PPPoE ini, kita checklist, kita enable. Oke, di sini untuk server PPPoE serversnya sudah kita buat. Oke, kemudian kita beralih ke tab secret guna untuk membuat ID dan kata sandi PPPoE kliennya ya teman-temanku sekalian. Langsung saja kita menuju ke tab secrets. Pada secrets di sini kita klik add, kita tambahkan. Kemudian pada name di sini kita sudah buat tadi untuk PT gelas-gelas kaca, ID-nya yaitu 54. Ini ya teman-teman sekalian. Kita copy saja. Kita tempel di sini pada name-nya. Kemudian untuk kata sandinya juga sama, kita copy saja di sini. Kita copy. Kemudian kita tempel, kita buat pada password ini. Kita tampilkan dulu kata sandinya. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya pada service ini kita arahkan pada PPPoE. Kemudian untuk local address ini kita isi gateway-nya ya teman-teman sekalian. Langsung saja di sini untuk gateway-nya 192.168.50.1. Kita copy. Kita pastekan saja di sini.
Kemudian remote address-nya di sini langsung saja kita copy juga, yaitu 192.168.50.100. Langsung saja di sini kita pastekan lagi saja titik 150. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik apply. Kita klik OK. Di sini terlihat sudah ada penambahan ya teman-temanku sekalian. Langsung saja di sini kita namakan PT Gelas Kaca, nama kliennya. Oke, ini kita beri komen PT Gelas Kaca. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk PT Maju Tak Gentar ini ya teman-teman sekalian, dengan ID ini 1234551@efgh.nusantara. Kita copy, kita tambahkan lagi di sini name-nya, kita paste saja. Kemudian kata sandinya juga kita copy saja untuk menghemat waktu. Sekali lagi ya teman-teman sekalian, kita copy. Mana tadi? Ini kita copy, kita paste. Kemudian pada service juga sama, mengarah ke PPPoE. Lalu pada local address-nya di sini kita copy gateway-nya, yaitu 192.168.100.1. Kita copy gateway-nya. Lalu untuk remote address-nya juga sama, yaitu 192.168.100.150. Kemudian kita komen, kita beri nama PT Maju Tak Gentar. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Kita masuk lagi pada PPPoE ini. Di sini terlihat sudah ada penambahan PT Maju Tak Gentar ya teman-temanku sekalian. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan lagi untuk klien dengan nama ini PT Badai Pasti Berlalu dengan ID-nya yaitu 567808096.vwxy.nusantara. Kita copy, kita menuju ke secrets lagi. Di sini kita tambahkan name-nya, langsung saja kita paste. Kemudian kata sandinya 123.123.123. Kita copy, kita minimize, kemudian di sini kita pastekan saja. Lalu service-nya juga sama, mengarah ke PPPoE. Kemudian local address-nya kita copy gateway-nya, ya ini 192.168.150.1. Kemudian di sini kita paste. Untuk remote address-nya juga sama, yaitu 192.168.150.150. Kemudian kita klik apply, kita kasih komennya namanya yaitu PT Badai Pasti Berlalu. Kita copy, kita paste di sini, kita klik OK, kita klik play, kita klik OK. Kemudian yang terakhir yaitu untuk klien dengan nama PT Bunga Rampai dengan ID 345.345.345. Kita copy, kita klik add pada secrets. Untuk name-nya kita langsung paste. Kemudian untuk passwordnya yaitu 342.342.345. Kita copy, paste di sini pada passwordnya. Kemudian secrets-nya juga sama, kita arahkan ke PPPoE. Lalu untuk local address-nya di sini kita copy gateway-nya
192.168.200.1. Langsung saja di sini kita paste pada local address ini. Kemudian remote address kita pastekan saja, kita tambahkan yaitu 200.150. Sorry teman-teman, 150. Kita kasih komen yaitu PT Bunga Rampai. Untuk nama PT ini cuma sekedar nama saja ya teman-temanku sekalian. Mohon maaf apabila terjadi kesamaan nama PT, tidak bermaksud untuk meniru nama PT-nya. Di sini cuma buat untuk tutorial saja ya teman-temanku sekalian. Oke, langsung saja di sini kita paste PT Bunga Rampai, kita klik OK, kita klik play, kita klik OK. Oke, untuk secrets-nya di sini sudah selesai kita buat ya teman-temanku sekalian. Di sini apabila teman-teman sekalian ada penambahan klien, tinggal ditambahkan saja ya teman-teman sekalian. Nanti tergantung mau mengikuti rank IP yang mana, tinggal ditambahkan saja. Seumpamanya mengikuti rank IP 192.168.200.1, berarti ini IP remote-nya 150, tinggal ditambahkan saja. Nanti untuk yang selanjutnya apa itu menggunakan 192.168.200.151, 152, 153, nanti tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, langsung saja langkah selanjutnya kita akan melakukan manajemen bandwidth ya teman-teman sekalian. Di sini sesuai dengan topologinya, untuk PT gelas-gelas kaca 15 megabit per second, PT Maju Tak Gentar 10 megabit per second, PT Badai Pasti Berlalu 7 megabit per second, kemudian pada PT Bunga Rampai 5 bit per second. Langsung saja caranya kita menuju ke IP firewall. Di sini kita buat firewall terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Atau kalau enggak kita buat DNS terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Di sini coba kita buat DNS dulu, IP DNS. Di sini kita checklist pada allow remote request. Di sini sudah otomatis terisi DNS-nya. Kita klik play, kita klik OK. Kemudian kita buat lagi IP routes. Di sini kita tambahkan 192.168.1.1. Kita klik play, kita klik OK. Kita tutup saja. Kemudian kita lakukan tes pengujian ping terhadap Google, apakah server kita sudah berhasil terhubung ke internet. Kita coba ping ping 8.8.8.8. Kita enter. Oke, di sini terlihat server sudah berhasil terhubung ke internet ya teman-teman sekalian. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat IP address klien, lalu kita akan membuat manajemen bandwidth. Langsung saja caranya, kita masuk ke IP, kita menuju ke firewall. Pada firewall kita buat NAT terlebih dahulu supaya nanti klien bisa terhubung ke internet. Caranya pada NAT kita klik add, kita tambahkan chainnya di sini search NAT, lalu out interface-nya di sini ether 1, action-nya di sini kita arahkan ke masquerade, kita klik play, kita klik OK. Dengan demikian klien sudah bisa terhubung ke internet ya teman-teman sekalian. Sampai saat di sini untuk pengujian PPPoE klien ini bisa kita uji langsung, nanti langsung menggunakan laptop saya ya teman-teman sekalian. Nanti kalau pengujian menggunakan router, nanti saya akan sajikan, saya akan share di video selanjutnya. Sebenarnya sama saja caranya ya teman-teman sekalian. Sangat simpel sebenarnya menggunakan PPPoE ini. Satu sisi lebih aman, privasi, lebih aman, kemungkinan tidak
kecolongan bandwidth seperti itu. Oke, kemudian setelah NAT kita masuk ke Mangle, tab Mangle ini. Pada Mangle ini kita klik Add. Di sini kita akan menambahkan IP manual kliennya, yaitu 192.168.50.150. Kita copy saja di sini. Di sini pada tab General chain-nya kita arahkan ke forward. Lalu pada DST address di sini kita pastekan IP yang sudah kita copy tadi. Lalu pada protokol di sini kita arahkan ke ICMP, kita tandai. Pada action di sini actionnya menuju ke mark paket, lalu new packet marknya di sini kita buat seumpamanya IPnet PT gelas-gelas kaca. Kita copy saja IPnet, kita paste IPnet PT gelas-gelas kaca. Lalu pass-through-nya ini kita unchecklist, kita klik apply, kita klik OK. Di sini kita kasih komen PT gelas-gelas kaca. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan IP address buat PT Maju Tak Gentar ini ya teman-temanku sekalian. Kita copy saja PT Maju Tak Gentar ini, kita copy dengan IP 192.168.100.150. Langsung saja di sini kita klik copy saja. Pada general sama, yang berubah cuma IP ini ya teman-teman sekalian. Di sini kita ganti 100. 100. Kemudian pada actionnya di sini kita ganti IPnet untuk PT Maju Tak Gentar. Komennya juga sama, PT Maju Tak Gentar. Kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, kita akan menambahkan IP untuk PT Badai Pasti Berlalu. Kita copy lagi dengan IP 192.150.150.150. Caranya juga sama, kita copy lagi di sini. Kita copy pada general yang berbeda pada DST address ini. Di sini 150. Kemudian pada actionnya di sini kita ganti menjadi IPnet PT Badai Pasti Berlalu. Kita klik komen, kita ganti komennya PT Badai Pasti Berlalu. Kita klik OK, kita klik apply, kita copy lagi untuk PT Bunga Rampai. Kita copy Bunga Rampai menggunakan IP 192.168.200.150. Langsung saja di sini pada general kita ganti IP-nya 150 ini menjadi 200. Kemudian actionnya di sini kita ganti IPnet PT Bunga Rampai. Lalu komennya juga sama di sini PT Bunga Rampai. Kita klik OK, kita klik apply. Oke, ada yang salah katanya. Oh ini kurang titik ternyata. Oke, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Oke, di sini sudah kita tambahkan IP address-nya ya teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya kita membuat upload-nya ya teman-teman sekalian. Untuk upload-nya caranya juga sama, pada Mangle ini kita klik add. Kita klik add, tambahkan. Pada general di sini chain-nya kita arahkan ke forward.
Lalu protokolnya di sini kita pilih ICMP, kita checklist, kita tandai. Kemudian pada advanced ini kita buat UP itu singkatan dari upload ya teman-teman sekalian. UP PT gelas kaca ini kita copy, UP gelas kaca. Lalu pada actionnya di sini kita arahkan pada mark paket juga. Pass-through-nya kita hilangkan. Di sini kita perjelas upload PT gelas kaca seperti ini ya teman-teman sekalian. Lalu kita beri komen di sini upload PT gelas kaca. Kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi upload untuk PT Maju Tak Gentar. Kita copy. Caranya di sini kita copy juga langsung pada upload ini. Kita copy pada general juga sama, advanced-nya di sini yang berubah. Di sini upload PT Maju Tak Gentar. Actionnya di sini kita ganti PT Maju Tak Gentar. Lalu pada komennya juga sama, di sini upload PT Maju Tak Gentar. Kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Kita copy lagi, kita buat upload untuk PT Badai Pasti Berlalu. Kita copy. Di sini kita copy lagi. Pada generalnya juga sama, advanced-nya yang berbeda, UP upload untuk PT Maju Tak Gentar, Badai Pasti Berlalu. Pada actionnya di sini PT Badai Pasti Berlalu. Komennya juga sama, upload PT Badai Pasti Berlalu. Kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Kita copy lagi yang terakhir untuk PT Bunga Rampai. Ini seperti ini. Kita copy. Di sini pada general di sini juga sama, chainnya forward, protokolnya ICMP, advanced-nya ini yang berbeda. Kita paste PT Bunga Rampai. Pada actionnya di sini juga berubah menjadi PT Bunga Rampai. Lalu komennya juga sama, upload PT Bunga Rampai. Kita klik OK, kita klik play, kita klik OK, kita klik OK. Oke, di sini untuk IP download client sudah kita buat, IP upload client di sini juga kita buat. Di sini artinya saya buat tiap PT dia downloadnya sendiri, uploadnya sendiri ya teman-teman sekalian. Ini downloadnya, ini uploadnya. Ini downloadnya, ini uploadnya, ini downloadnya, ini uploadnya. Seperti itu ya teman-teman sekalian, sesuai dengan namanya nanti. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke address list. Di sini kita tambahkan, klik add. Di sini name-nya kita buat LAN. Lalu IP-nya di sini kita masukkan IP target kliennya, yaitu 192.168.50.150. Di sini kita masukkan IP-nya. Kemudian komennya di sini PT gelas kaca. Kita copy. PT gelas kaca. Kita klik OK. Kita klik apply. Kita copy lagi saja. Di sini untuk PT Maju Tak Gentar.
Kita copy dengan IP 192.168.100.150. Di sini kita ganti 100.150. Lalu pada komennya di sini kita ganti menjadi PT Maju Tak Gentar. Kita klik OK, kita klik Apply, kita copy lagi untuk PT Badai Pasti Berlalu ini. Kita copy dengan IP 192.168.150.150. Langsung saja di sini kita ganti 150. Kemudian komennya di sini untuk PT Badai Pasti Berlalu. Kita klik OK, kita klik Play, kita copy lagi yang terakhir untuk PT Bunga Rampai. Kita copy saja dengan IP 192.168.200.150. Langsung saja di sini kita ganti menjadi 200. Lalu komennya kita ganti menjadi PT Bunga Rampai. Kita klik OK, kita klik Play, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Kemudian kita buat lagi mengarahkan uploadnya, yaitu PT Gelas-Gelas Kaca ini ya teman-teman sekalian. Langsung saja di sini kita kopikan yang ada ini, PT Gelas-Gelas Kaca, kita copy, kita arahkan name-nya di sini menuju ke PT Gelas-Gelas Kaca. Lalu kita klik Apply, kita klik OK, kita klik OK. Di sini uploadnya sudah dibuat, upload PT Gelas-Gelas Kaca. Kemudian kita copy lagi PT Maju Tak Gentar ini, kita copy, LAN-nya kita arahkan pada PT Maju Tak Gentar. Lalu kita klik Apply, kita klik OK, kita klik OK. Kemudian kita copy lagi, kita membuat upload, mengarahkan upload untuk PT Badai Pasti Berlalu ini, kita copy saja. Di sini LAN-nya kita rubah menjadi PT upload PT Badai Pasti Berlalu. Kita klik Apply, kita klik OK, kita klik OK. Yang terakhir kita mengarahkan upload untuk PT Bunga Rampai. Di sini kita copy lagi yang terakhir. Untuk name-nya di sini mengarah ke PT Bunga Rampai, upload PT Bunga Rampai. Kemudian di sini kita klik Apply, kita klik OK, kita klik OK. Oke, pada firewall di sini sudah kita konfigurasikan ya teman-teman sekalian. Nanti tinggal mengikuti topologi klien teman-teman masing-masing, menggunakan berapa klien, ada berapa klien, tinggal ditambahkan segmen IP-nya, terserah mau mengikuti segmen IP yang 50.150, segmen 100/150 atau segmen 200 atau gimana gitu ya. Nanti tinggal mengikuti topologi jaringan teman-teman masing-masing, berapa jumlah kliennya, seperti itu. Tapi kalau sekiranya ini untuk uploadnya mau dijadikan global juga bisa ya teman-teman sekalian. Caranya untuk membuat upload global seperti ini, kita tambahkan lagi. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman sekalian, kalau mau membuat uploadnya global. Pada general di sini chainnya juga forward, protokolnya juga ICMP. Lalu advanced-nya di sini kita ganti menjadi upload global. Seperti itu ya teman-teman. Global. Actionnya di sini mark paket, pass-through-nya dihilangkan. Di sini kita buat upload global. Kita klik Apply, kita klik OK. Oke, di sini sudah terlihat upload global. Di sini kita kasih komen upload global. Kita klik OK, kita klik Apply, kita klik OK. Nanti saya akan tunjukkan kalau menggunakan upload per klien yang ditetapkan nanti gimana cara mengkonfigurasikannya. Nanti kalau menggunakan upload global jamak buat keseluruhan klien juga nanti saya akan tunjukkan.
Oke, kemudian langkah terakhir kita akan coba manajemen bandwidthnya ya teman-teman sekalian. Di sini kita masuk ke QoS ini caranya. Di sini saya menggunakan Q3 ya teman-teman sekalian. Sebelumnya kita setting dulu pada Qtip ini. Di sini kita tambahkan untuk type name-nya di sini D underscore PCK, lalu kind-nya di sini PCK, kita seret ke bawah, kita checklist pada DST address ini, destinasi address, kita klik apply, kita klik OK, lalu kita tambahkan lagi U untuk upload underscore PCK, lalu pada kind ini kita arahkan pada PCK, lalu kita checklist pada classifier ini yaitu search address ini ya teman-teman sekalian. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita menuju ke Q3. Di sini kita klik add, kita tambahkan seumpamanya di sini internet global. Kemudian pada Qtip ini kita pilih default saja, kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi pada Q3 ini, kita klik add. Di sini kita buat download global. Lalu pada parent di sini mengarah ke internet global. Qtip-nya di sini default dulu, lalu priority-nya kita ganti menjadi 7, kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk pengelompokan tipe download-nya ya teman-teman sekalian, tipe grupnya. Di sini kita akan menambahkan yang selanjutnya yaitu grup download-nya. Kita tambahkan lagi. Di sini pada name-nya di sini kita buat download group. Untuk parent-nya di sini menuju ke download global. Lalu Qtip-nya di sini mengarah ke DPCK. Lalu priority-nya 6. Kita klik apply, kita klik OK. Biar agak rapi, download global ini kita buat A. Kita klik apply, kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan untuk tiap nama kliennya ya teman-teman sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya menggunakan nama PT gelas-gelas kaca untuk klien yang pertama dengan bandwidth sebesar 15 megabit per second. Langsung saja di sini pada Q3-nya kita tambahkan untuk name-nya PT gelas-gelas kaca. Parent-nya di sini kita arahkan ke download group. Nah, di sini paket max-nya di sini kita arahkan ke IPnet PT gelas-gelas kaca. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Ini PT gelas-gelas kaca ini. Lalu pada Qtip-nya di sini kita ganti menjadi D underscore PCK. Priority-nya kita jadikan 5. Limit add-nya di sini kita buat 5 mega. Tadi di sini untuk downloadnya 15 megabit per second ya teman-teman sekalian. Jadi untuk max limitnya di sini 15 bit per second, 15 megabit per second. Ini contoh manajemen bandwidth untuk dedicated ya teman-teman sekalian, 15 megabit per second. Jadi kalau mau dibuat up to 20 mega seperti ini buatnya. Di sini burst limitnya kita buat menjadi 20 mega. Burst thresholdnya ini yaitu di bawah 15 mega tentunya, seumpamanya 10 mega. Lalu burst time-nya di sini kita buat
900 second ya teman-teman sekalian. 900 second ini artinya selama 15 menit. Jadi klien itu merasakan speed 20 mega selama 15 menit pertama. Atau kalau enggak, kita buat dedicated saja ya teman-teman sekalian. Kita buat dedicated 15 megabit per second sesuai dengan skema kita yang sudah kita tetapkan. Kita klik ke play, kemudian tunggu persingkat waktu, kita copy saja, kita copy. Yes, kita copy. Kemudian yang kedua, kliennya dengan nama PT Maju Tak Gentar. Kita copy. Kemudian di sini untuk name-nya kita paste saja PT Maju Tak Gentar. Kemudian parent-nya juga tetap sama, download group. Lalu paket max-nya di sini yang berbeda, kita arahkan ke EIPnet PT Maju Tak Gentar. Ini ya teman-teman. Lalu untuk bandwidth-nya sebesar 10 megabit per second. Oke, di sini bandwidth-nya 10 megabit per second. Kita klik ke play, kita copy lagi. Cancel dulu, kita masuk ke Q3-nya ya teman-teman. Nah, di sini terlihat sudah ada penambahan 2 klien, PT Gelas-Gelas Kaca dan PT Maju Tak Gentar. Kita copy lagi saja di sini. Kita copy lagi namanya klien yang ketiga, yaitu PT Badai Pasti Berlalu. Kita copy, kita paste di name-nya ini, PT Badai Pasti Berlalu. Parent-nya juga sama, download group. Paket max-nya di sini kita arahkan ke PT Badai Pasti Berlalu. Lalu untuk speed bandwidth-nya yaitu 7 megabit per second. 7 megabit per second. Kita klik apply, kita copy lagi. Yang terakhir untuk klien PT Bunga Rampai. Kita copy. Di sini kita paste PT Bunga Rampai. Parent-nya juga sama, di download group. Lalu pada paket max-nya ini kita pilih IPnet PT Bunga Rampai. Lalu pada bandwidth-nya di sini sebesar 5 megabit per second. Kita ganti di sini menjadi 5 megabit per second. Limit edge-nya di sini kita kurangi menjadi 2. Kita klik play, kita klik OK. Kita klik OK, kita klik OK. Oke, di sini untuk konfigurasi manajemen bandwidth download kliennya per klien sudah kita buat. Sekali lagi untuk nama PT di sini apabila terjadi kesamaan nama PT, saya mohon maaf karena ini cuma sebagai contoh buat tutorial saya ya teman-teman sekalian. Sudinya teman-teman sekalian memaafkannya. Dan juga nanti untuk teman-teman yang memiliki klien yang lebih dari 4, nanti tinggal disesuaikan saja ya teman-teman sekalian berapa kebutuhan penambahan kliennya, tinggal dikelompokkan seperti contoh ini, tinggal ditambahkan saja, tinggal mengikuti contoh saya, insya Allah nanti bisa. Oke, langkah selanjutnya kita akan menambahkan uploadnya ya teman-teman sekalian. Di sini kita akan menambahkan upload. Kita langsung saja masuk ke Q3 lagi, kita klik add. Pada name di sini kita buat AB upload global. Lalu pada parentnya di sini menuju ke internet global, lalu pada Qtip ini kita arahkan ke U_PCK, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat upload per kliennya ini ya teman-teman sekalian, kita tentukan. Caranya langsung saja di sini kita pada Q3 di sini kita klik add.
Di sini kita tentukan upload. Yang pertama upload PT gelas-gelas kaca. Copy, kita paste, upload. Di sini kita tambahkan upload. PT gelas-gelas kaca, parentnya di sini menuju ke B upload global. Untuk paket max-nya di sini kita arahkan ke upload PT gelas-gelas kaca. Ini ya teman-teman sekalian. Upload PT gelas-gelas kaca. Qtip-nya di sini kita pilih U_PCK. Untuk priority-nya kita ganti menjadi 7. Limit add-nya dibiarin kosong saja, yang kita isi cuma max limit. Di sini untuk PT gelas-gelas kaca menggunakan bandwidth 15 megabit per second download. Untuk uploadnya kita buat 10 saja, 10 megabit per second. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Kemudian yang kedua kita tambahkan lagi untuk PT Majuta Gentar, uploadnya kita copy. Di sini untuk mempersingkat waktu kita copy lagi saja. Kita copy untuk upload upload PT Majuta Gentar. Parentnya tetap B upload global. Paket max-nya di sini yang berbeda, yaitu upload PT Majuta Gentar. Ini ya teman-teman. Lalu untuk max limitnya kita buat seumpamanya 5 mega. Kita klik apply, kita copy lagi untuk penambahan upload untuk klien PT Badai Pasti Berlalu ini ya teman-teman. Kita copy. Di sini kita paste, upload PT Badai Pasti Berlalu. Parentnya juga sama, yang berbeda paket max-nya ini kita arahkan ke upload PT Badai Pasti Berlalu. Dengan uploadnya juga sama saja, 5 megabit per second. Kita klik apply, kita copy lagi yang terakhir untuk klien PT atas nama PT Bunga Rampai. Kita copy di sini, kita minimize. Kita buat upload PT Bunga Rampai. Lalu parentnya juga sama, B upload global. Paket max-nya di sini yang berbeda, yaitu upload PT Bunga Rampai. Uploadnya juga sama saja, 5 megabit per second. Kita klik apply, kita klik OK. Kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Lalu bagaimana dengan untuk upload global tadi teman-teman sekalian? Di sini udah kita buatin untuk upload global. Bagaimana cara settingnya? Sebenarnya juga sama teman-teman sekalian, tinggal yang membedakan di sini pada address. Di sini kita tambahkan saja, kita arahkan klien mana yang mau kita buat mengarah ke upload global. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Di sini kita langsung saja untuk konfigurasi manajemen bandwidth sudah selesai. Kita setting teman-teman sekalian. Langsung saja kita coba tester ya teman-teman sekalian. Kita menggunakan PT Badai Pasti Berlalu. Ini max limitnya yaitu 7 megabit per second. Langsung saja di sini kita masuk ke PPP-nya lagi. Kita lihat untuk nama klien PT Badai Pasti Berlalu. PT Badai Pasti Berlalu ini dengan namanya ini kita copy saja teman-teman, dan kata sandinya 123 123 123. Langsung saja saya lakukan tester menggunakan laptop atau PC saya ya teman-teman sekalian. Nanti untuk tester menggunakan router, baik itu router Mikrotik,
router tenda atau TP-Link dan lain sebagainya saya akan share di video selanjutnya. Oke, di sini pada LAN adapter laptop atau PC kita arahkan, kita klik kanan, kita pilih Open Network and Sharing Center. Lalu pada Set up a new connection or network ini kita klik sekali. Kemudian kita arahkan pada connected to the internet ini, teman-teman. Kemudian kita pilih next. Di sini kita pilih broadband PPPoE. Nah, di sini kita masukkan untuk username-nya tadi. Username-nya ini, name-nya kita copy. Di sini kita paste saja. Kita show karakter. Lalu untuk passwordnya ini ya teman-teman sekalian, 123 123 123, kita copy lagi saja. Di sini kita isi, kita paste, kita pilih connect saja. Kita tunggu registering sembari kita melakukan ping ke Google ya teman-teman sekalian, CMD. Kita ping 8.8.8.8 spasi min T. Oke, di sini terlihat laptop atau komputer saya sudah berhasil terkoneksi ke internet. Di sini sudah ada notifikasi browse the internet now. Kita pilih browse the internet now. Oke, kita coba tes speed ya teman-teman sekalian. Speed test CNI. Oke, di sini kita minimize. Kita buka dulu CNI-nya ini. Oke, di sini kita minimize. Cap. Oke, seperti ini teman-teman sekalian. Di sini terlihat untuk PT Badai Pasti Berlalu sudah ada pergerakan ya teman-teman sekalian. Sesuai dengan konsep kita, di sini kita menguji untuk PT Badai Pasti Berlalu dengan IP 192.168.150.150. Kita lihat pada PPP ini, kita lihat pada active connection PT Badai Pasti Berlalu. Oke teman-teman sekalian, langsung saja kita melakukan tes pengujian. Kita klik start. Kita lihat untuk download dapat berapa. Oke, di sini terlihat ya teman-teman sekalian mencapai target yaitu 7 megabit per second. Di sini terlihat ada penggunaan 7 megabit per second, sudah mulai merah ini. Terlihat sesuai dengan konfigurasi. Lalu uploadnya di sini kita tetapkan 5 megabit per second. Sudah sesuai dengan konsep ya teman-teman sekalian. Di sini terlihat uploadnya sampai merah 5 megabit per second. Oke, kita lihat ya teman-teman sekalian, kita coba sekali lagi. Oke, di sini terlihat 7 megabit per second. Oke ya teman-teman. Dan uploadnya 5 megabit per second. Oke, seumpamanya di sini kita buat downloadnya, kita ganti menjadi 50 mega. Coba kita klik OK. Kita lihat lagi pada interface yang aktif, kliennya masih sama. Oke, di sini kita ulangi. Coba kita lihat 50 mega. Oke, di sini terlihat teman-teman sekalian bisa sampai tembus 50 megabit per second. Di sini terlihat 50 megabit per second sampai merah ya teman-teman sekalian.
Uploadnya coba kita buat sama supaya 50. Kita klik play, kita klik OK, kita lihat untuk uploadnya, kita lihat 25, 26 udah kuning ini. Oke, kita ulangi lagi teman-teman supaya lebih pasti. Oke, 50 megabit per second sesuai dengan target konfigurasi kita 50 megabit per second. Ini cuma sebagai contoh ya teman-teman sekalian. Oke, kita nantikan uploadnya apakah bisa tembus 50 megabit per second. Uploadnya nggak tembus 50 megabit per second karena kemungkinan komputer saya lemah pada sisi upload. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada PT Bunga Rampai ini ya teman-teman sekalian. Langsung saja di sini kita cek untuk PT Bunga Rampai menggunakan ID ini. Kita copy. Langsung masuk ke sini kita ke Open Network and Sharing Center lagi. Di sini kita set up a new connection. Kita langsung saja kita pilih next. Kita pilih set up a new connection anyway. Terus di sini kita pilih no, create a new connection ya teman-teman. Kita pilih next. Kita pilih broadband PPPoE. Di sini kita paste, kita tempelkan ID-nya. Kemudian kata sandinya kita copy saja. Passwordnya 342 342 345. Kita copy, kita paste di sini. Paste, so karakter betul, kita pilih connect. Kita coba try again. Oh sorry teman-teman, di sini kita disable dulu yang ini. Ini kita disconnect dulu, dia bingung. Jadinya kita try again. Kita lihat ping-pingannya udah mulai connected. Oke. Ini terlihat sudah akses internet. Kita minimize saja. Kita coba lihat broadband kedua ya teman-teman. Di sini terlihat connected broadband kedua. Ini yang pertama, yang kedua tadi, yang baru kita setting. Oke, di sini kita coba lihat pada PT Bunga Rampai sudah ada pergerakan ya teman-teman. Uploadnya juga sudah ada pergerakan. Langsung saja kita tes speednya ya teman-teman. Kita pilih start. Kita lihat apakah sesuai dengan target, yaitu 5 Mbps 5 megabit per second. Oke, di sini terlihat untuk Bunga Rampai sudah mencapai downloadnya 5 megabit per second ini teman-teman, sampai merah. Dan uploadnya kita saksikan juga 5 megabit per second. Oke, kita sama-sama saksikan, kita tunggu. Oke, uploadnya 5 megabit per second, cocok ya teman-teman. Oke, kemudian kita untuk menghemat waktu, kita langsung saja kita menguji untuk PT klien PT gelas kaca dengan speed 15 bit dengan bandwidth 15 megabit per second. Kita buka saja PT gelas kaca. Ini ID-nya. Kita copy ID-nya. Langsung saja di sini kita pilih disconnect terlebih dahulu ya teman-teman. Langsung kita menuju ke Open Network and Sharing Center lagi. Kita pilih setup a new connection. Kita close. Kita masuk lagi setup a new connection. Lalu kita pilih next saja. Kita pilih no, create a new connection. Kita pilih yes, next. Kita pilih broadband. Kita masukkan ID-nya. Lalu
kata sandinya kita copy lagi saja. Kita copy, kita tempel, kita paste, kita show betul, kita pilih connect, kita skip, kita cek ping-pingannya, connect now. Oke, di sini terlihat ping-pingannya udah mulai jalan lagi ya teman-teman. Kita langsung saja menuju ke mikrotiknya. Di sini terlihat untuk PT gelas-gelas kaca mulai ada pergerakan ya teman-teman. Dan uploadnya juga sama, sudah mulai ada pergerakan. Oke, langsung saja kita pilih start. Kita lihat. Oke, di sini PT gelas-gelas kaca sudah downloadnya sudah mencapai target 15 megabit per second ya teman-teman. Ini 15 megabit per second dan sampai merah. Oke, 15 megabit per second. Kita tunggu downloadnya, kita tunggu uploadnya. Uploadnya di sini kita setting 10 megabit per second. Ini sudah sampai target 10 megabit per second ya teman-teman. Di sini terlihat sampai merah. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan pengujian pada PT Maju Tak Gentar ini ya teman-teman. Langsung saja kita copy ID-nya. Ini PT Maju Tak Gentar. Oh ya, ini merupakan contoh ID atau username ISP seperti Telkom, IndiHome itu ya teman-teman. Biasanya nama PPO-nya seperti ini, ada embel-embel di belakang sini Telkom seperti itu. Ini saya cuma sekedar contoh saja. Langsung saja di sini kita pilih disconnect terlebih dahulu. Kemudian kita open network and sharing center lagi. Di sini kita set up a new connection, kita close dulu, kita pilih setup, kita pilih next. Kita pilih next, kita pilih broadband PPPoE, kita paste di sini ID-nya, lalu passwordnya kita copy untuk PT apa ini? PT Maju Tak Gentar. PT Maju Tak Gentar ini ya teman-teman. Kita copy, langsung saja di sini pada ini kita paste passwordnya, kita show, kita pilih connect, kita lihat. Oke, di sini terlihat ping Google langsung replay ya teman-teman, yang artinya laptop atau PC kita sudah bisa terhubung ke internet. Langsung saja kita tutup saja ini karena kita sudah membukanya. Kita lihat dulu untuk PT Maju Tak Gentar, terlihat sudah ada pergerakan. Uploadnya juga sama. Langsung saja kita pilih start. Oke, terlihat di sini sudah ada pergerakan. Downloadnya 10 megabit per second sesuai dengan topologi yang sudah kita setting, konfigurasikan ya teman-teman sekalian, sampai merah. Terlihat, kita sama-sama saksikan. Kemudian untuk uploadnya di sini kita lihat, saksikan. Uploadnya di sini saya sudah konfigurasikan 5 megabit per second, dan di sini juga untuk uploadnya sudah full 5 megabit per second ya teman-teman, sampai merah. Oke teman-temanku sekalian, demikian tutorial singkat kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara setting server PPPoE dengan menggunakan manajemen bandwidth Q3. Mungkin di video selanjutnya saya akan share bagaimana cara konfigurasi atau cara tester apabila klien menggunakan antena buat nembak antena AP dengan mode PPPoE client. Dan juga mungkin untuk video berikutnya saya akan buatkan video bagaimana cara load balancing 4 ISP menggunakan
PPPoE. Nanti untuk nama PT ini saya tetap gunakan untuk video selanjutnya ya teman-teman sekalian. Jadi untuk video PPPoE ini saya buat menjadi 3 part, yaitu part pertama part setting konfigurasi PPoE server dan membuat IP client serta membuat manajemen bandwidthnya. Kemudian untuk part yang kedua mungkin saya akan sharing bagaimana cara load balancing untuk 4 ISP menggunakan PPPoE. Mungkin yang part yang ketiga yang terakhir nanti saya akan sharing bagaimana cara setting di router, cara setting PPPoE client tentunya ya teman-teman sekalian, dan juga bagaimana cara untuk nembak antena AP yang menggunakan metode PPPoE client, baik itu di sisi antena AP-nya dan juga bagaimana cara setting di sisi antena kliennya serta topologinya seperti apa. Oke, demikian teman-temanku sekalian bagaimana cara setting server PPPoE dan manajemen bandwidthnya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-temanku sekalian. Sekali lagi jangan lupa teman-teman sekalian untuk like, share, komen, dan subscribe-nya apabila video saya ini dirasa bermanfaat. Demikian akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya teman-temanku sekalian.